Untuk menghindari dan meminimalkan zoonosis, kita memerlukan pengawasan deteksi dini wabah penyakit pada hewan dan manusia sehingga strategi pengendalian yang efektif dapat dilaksanakan pada tahap awal. Membatasi keterpaparan juga sangat penting dengan meningkatkan kebersihan dan keamanan di peternakan atau meminimalkan kontak dengan hewan liar dengan cara menghentikan perambatan dan menghentikan konsumsi hewan liar. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam peternak ataupun peternakan. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan atau mencegah penyakit menyebar keluar peternakan. Komponen utama biosecurity adalah isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Isolasi adalah tindakan pencegahan kontak di antara hewan pada suatu peternakan atau lingkungan. Di antaranya, tindakan pencegahan kontak dengan hewan yang baru datang. Tindakan lainnya itu menempatkan hewan berdasarkan kelompok umur atau kelompok produksi. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan didesinfeksi. Kontrol lalu lintas adalah tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa dari disebabkan oleh alat angkut atau hewan ternak seperti anjing, tikus, dan burung juga oleh pengunjung. Hewan yang baru datang sebaiknya diketahui status vaksinasinya untuk memaksimalkan biosecurity. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk mengurangi kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan dan penyemprotan disinfeksi terlebih dahulu. Sanitasi adalah tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan feses atau kotoran hewan. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan atau kontaminasi silang. Langkah pertama tindakan sanitasi adalah menghilangkan bahan organik yaitu darah, air liur, sekresi dari saluran pernafasan, dan urin dari hewan yang sakit atau hewan yang mati. Semua peralatan yang digunakan, khususnya tempat pakan dan minum, harus dibersihkan untuk mencegah kontaminasi. Penerapan biosecurity di peternakan akan dapat mengurangi potensi penyebaran penyakit, khususnya zoonosis di peternakan. Selanjutnya adalah bangunan-bangunan yang ada dalam perkandangan domba. Kami di sini mengambil contoh video perkandangan terkoleksi. Kandang terkoleksi adalah sistem manajemen kandang dengan memisahkan antar bagian dari kotoran dan urin domba, sehingga mempermudah pengelolaan ternak yang menghasilkan beberapa kemudahan dan keuntungan. Selain itu, harus disediakan juga kandang untuk induk dan anakannya, serta kandang pejantan. Selain itu, harus disediakan pula gudang pakan, tempat umbaran, dan juga tempat pengolahan pakan ataupun tempat pembuangan. Standarisasi ukuran kandang domba. Salah satu faktor keberhasilan usaha ternak domba adalah ukuran kandang, sehingga dilakukan standarisasi. Standarisasi ukuran kandang dilakukan agar kenyamanan domba, terutama dalam hal ruang gerak, terjaga sehingga akan maksimal dalam produksinya. Berdasarkan ukurannya, kandang domba dibagi atas kandang koloni dan kandang individu. Ukuran kandang domba koloni. Kandang koloni adalah kandang yang tidak mempunyai sekat, atau kalau disekat, ukurannya relatif luas agar dapat memelihara beberapa domba sekaligus. Ukuran kandang domba yang benar disesuaikan dengan ukuran tubuh ternak dan jumlah ternak yang dipelihara. Domba bakalan umur 3-7 bulan perlu ukuran kandang per ekor seluas setengah meter kuadrat. Bakalan domba umur 7-12 bulan perlu ukuran kandang per ekor seluas 0,75 meter kuadrat. Domba betina dewasa atau calon induk umur di atas 12 bulan memerlukan ukuran kandang per ekor seluas 1 meter kuadrat. Ukuran kandang domba individu. Kandang individu adalah kandang yang disekat-sekat sehingga hanya cukup untuk 1 ekor domba.
Yang pertama adalah ukuran kandang domba jantan. Selain sebagai tempat hunian pejantan secara soliter atau individu, sewaktu-waktu kandang ini juga dapat digunakan untuk mencampur induk betina yang sedang birahi, sehingga digunakan juga untuk tempat mengawinkan. Ukuran kandang domba pejantan yang benar per ekor sekitar 2,5 sampai 3 meter kuadrat. Yang kedua adalah ukuran kandang indukan domba. Kandang indukan diisi oleh induk domba yang hendak dan baru melahirkan. Seorang indukan domba memerlukan ukuran kandang sekitar 1 dikali 1,5 meter atau 1,5 meter kuadrat dan anaknya 0,2 dikali 0,2 meter atau 0,04 meter kuadrat per ekor. Yang ketiga ada ukuran kandang pembesaran domba. Bentuk kandang domba pembesaran yang digunakan ada dua macam, yaitu kandang pembesaran model koloni dengan kebutuhan ukuran kandang domba rata-rata 1,5 meter kuadrat per ekor dan kandang pembesaran individu dengan ukuran sekatan 60-70 cm dikali 1 sampai 1,2 meter. Yang keempat ada ukuran kandang kawin reproduksi. Kandang ini digunakan untuk proses perkawinan ternak yang sebaiknya cukup dengan luas ukuran kandang minimal 4 dikali 6 meter atau digunakan untuk kapasitas tampung 4 ekor dengan 1 ekor pejantan dan 3 ekor betina. Kandang ini digunakan untuk menampung ternak betina yang diduga sedang dalam masa birahi untuk dikawinkan. Ukuran kandang domba yang benar juga sudah ditetapkan menurut Peraturan Menteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Permentan OT 140/7/2014, Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik Bab 2, ukuran sekatan kandang domba yang benar memenuhi persyaratan daya tampung adalah sebagai berikut. Ukuran kandang domba jantan dewasa adalah 1 sampai 1,2 meter kuadrat per ekor, betina dewasa 0,7 sampai 1 meter kuadrat per ekor, jantan atau betina muda dengan umur 7 sampai 12 bulan adalah 0,75 meter kuadrat per ekor. Berdasarkan Peraturan Menteri juga, ukuran kandang domba 12 meter persegi sudah cukup untuk 10 ekor domba jantan dewasa. Bahkan untuk domba betina sejumlah 10 ekor hanya diperlukan ukuran kandang seluas 10 meter kuadrat atau 5 meter dikali 2 meter. Peralatan pada kandang domba. Tempat pakan atau palungan dibuat agar memudahkan ternak untuk mengakses pakan dengan optimal serta memudahkan dalam pemeliharaannya. Bentuk tempat pakan dibuat sedemikian rupa agar muat untuk pakan, tidak mudah terkontaminasi kotoran dan urin ternak, tidak mudah tercecer dan terjangkau. Pada tempat pakan juga disediakan ember untuk air minum. Ember disediakan masing-masing pada setiap kandang untuk mencegah penyebaran penyakit. Mesin chopper berfungsi untuk mencaca atau memotong rumput. Pemotongan rumput bertujuan untuk meningkatkan efisiensi konsumsi pada ternak. Penjepit domba digunakan untuk mempermudah dalam handling ternak pada saat dilakukan treatment seperti mencukur bulu, memotong kuku, dan lain sebagainya. Alat pencukur digunakan untuk mencukur bulu pada domba. Manfaat dari pencukuran bulu sendiri yaitu asupan pakan yang dikonsumsi domba akan lebih banyak lari ke tubuh, sehingga domba lebih cepat gemuk. Gunting kuku digunakan untuk memotong kuku domba agar tidak mengganggu pergerakan ternak dan bentuk kaki. Alat pemotong tanduk digunakan untuk memotong tanduk domba agar memudahkan dalam penanganan ternak dan mencegah timbulnya perlukaan akibat tandukan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat badan domba saat lahir sebagai recording ternak ataupun pada saat domba akan dijual untuk menentukan harga jualnya. Selain itu, terdapat alat kebersihan seperti sapu lidi, sekop, dan cangkul yang digunakan untuk membersihkan kandang serta lingkungan di sekitar. Selanjutnya, manajemen dan pengolahan limbah domba. Limbah peternakan domba merupakan sisa dari proses produksi pada usaha peternakan domba, baik berupa cair, padat, maupun gas.
Limbah dapat mengandung bahan beracun dan berbahaya yang dapat mengubah tatanan lingkungan apabila dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Kandang domba didesain berbentuk panggung untuk memudahkan proses pengangkutan kotoran domba. Bagian bawah kandang sebaiknya digali sedalam 1 meter agar memudahkan penampungan feses dan proses pembersihannya. Selain itu, hal ini juga untuk meminimalisir bau yang ditimbulkan. Bagian bawah kandang domba dibiarkan tidak disemen untuk memudahkan proses penguraian kotoran domba dengan mikroba di dalam tanah. Kotoran domba dibersihkan selama maksimal 30 hari sekali dengan menggunakan sekop, kemudian kotoran ditampung ke dalam karung. Domba umumnya akan menghasilkan 1,4 kg feses per hari. Tentunya apabila tidak dikelola dengan baik, limbah domba akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Para petani sayur, buah, dan tanaman aglonema seringkali memanfaatkan limbah domba sebagai pupuk. Namun sebaiknya limbah domba diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai gunanya. Limbah domba dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik padat, pupuk organik cair, biogas, dan feed additive. Berikut ini contoh pemanfaatan limbah domba menjadi pupuk organik cair. Siapkan drum, karung, molasses atau tetes tebu, dan probiotik EM4. Adapun cara pembuatannya yaitu, yang pertama, masukkan kotoran domba ke dalam karung. Yang kedua, campurkan molasses dan probiotik ke dalam 4 liter air di dalam drum, kemudian diaduk. Yang ketiga, masukkan kotoran domba ke dalam campuran molasses dan probiotik. Yang keempat, tutup drum dan dilapisi dengan solatip dan klem untuk menciptakan kondisi yang anaerob. Kemudian, diamkan selama 14 hari untuk fermentasi. Pupuk dapat dipanen setelah 14 hari dan baunya sudah wangi.